Al-Quranul Karim tidak pernah menyatakan Nasara itu Kristen. Words every single day because we live in the Republic of Indonesia, the country that bineka katanya. Mayoritasnya Muslim. Padahal dibohongin. Bangga jadi Muslim ya. Ih, kesian. Nama Allah yang suci dihina-hina, diem aja, ya kan? Rasulullahnya dihina-hina, Habib. Bukan tentang agama Kristen, salah antum. Kalau ada yang ngomong, kita belajar Kristologi, nggak mau lah tentang Kristen ini, ngapain lu amat? Orang Kristennya marah-marah. Ngapain tuh Kristologi kayak nama? Itu kan punya kita, dia udah. Kan lu nggak ngakuin Yesus Nabi. Kan lu ngakuinnya Yesusnya Tuhan atau anak Tuhan malah. Udah ribet udah ribet, yang mana yang anak Tuhan, yang mana Tuhan, yang mana Nabi, semuanya diambil sama dia. Ambil buat lu. Biar lu senang. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa berbahagia karena saya dikelilingi oleh orang-orang akademisi, orang-orang pintar. Biasanya saya dikelilingi oleh debt collector. Jadi hari ini berbeda sekali antara debt collector itu dengan para akademisi, apalagi ada tuan guru di sini, ada rektor, wakil dekan, Allahu Akbar kabiro, dan dosen. Wah, luar biasa. Ini orang-orang besar semua di kampus ya. Kayak nama cuma naik motor aja keliling. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Sekarang ini nama Islam saya sejak tahun 2009 tanggal 26 Agustus itu Ahmad Kainama. Itu dibelikan oleh orang tua kita tersayang, Kiai di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Hari ini saya ingin menyampaikan sebetulnya bukan kuliah umum atau kuliah secara spesifik di bidang ilmu-ilmu perbandingan agama ya, atau SAA. Bukan, tapi ini lebih kepada gini. Antum belajar SAA, betul? Betul. Bidang studinya SAA, studi agama-agama. You should put that subject in the proper ways to notice, to realize, not to learn. Enggak, gini. Saya ingin agar orang tuh membawanya bukan untuk learn, study. Christology is more than that, because we have to face
the words every single day because we live in the Republic of Indonesia, the country that bineka katanya. Mayoritasnya Muslim. Padahal dibohongin. Bangga jadi Muslim ya. Ih, kesian. Majority rasa minority. Majority, tapi diinjak-injak terus diam aja menikmati gitu loh. Itulah mayoritas di Indonesia ya, Islam. Maaf ya, katro, bikin diri Islam betul ya, tapi diinjak-injak agamanya, nama Allah yang suci dihina-hina, diam aja, ya kan? Rasulullahnya dihina-hina, santuy. Yang penting bisa TikTok. Hari ini aku mau membawa sesuatu kepada Tuan Guruku yang aku hormati. Satu gaya pemberian pelajaran mata kuliah oleh seorang pengajar dengan rasa yang berbeda. Bosan pakai cara itu terus belajar. Come on. We should change the habit. Selama ini belajar jadi habit, jadi kebiasaan. Belajar bukan kebiasaan. Belajar adalah modal hidup supaya kita bisa menempatkan segala sesuatu pada tempat yang proporsional. Sudah mengerti? Ngomongnya terlalu cepat? Enggak ya. Karena saya dari Ambon, jadi saya ngomongnya cepat. Di Jawa sini setunggal kali saya pernah lihat di depan Keraton Yogyakarta. Jadi baris panjang banget, panjang banget. Terus pakai senjata-senjata, pakai topi-topi tinggi. Setunggal kali setunggal. Itu kalau zaman Belanda udah habis tentaranya. Amit ya, matanya tak panah. Di sana udah dicari dulu matanya yang mana. Lama-lama. Ya. Itu perlu pembelajaran. Saya yang dari Ambon, saya biasa cepat. Di sini 1, 2, 3. 2, pati mana? 3, 5, 7, 9, 10, 11, selesai, dadah. Orang mau pergi ke pasar, tanya, mau pergi mana? Saya mau pergi pasar. Apa sih? Ini orang kalau yang nggak ngerti dari sini, ini ngomong apa sih? Maka itu saya bersyukur nggak ada Presiden Ambon. Ketawa lu dalam banget ya, tega banget lu. Kok begitu pas dibilang nggak ada Presiden Ambon, wah katanya puas. Kayaknya tertumpahkan semua unek-unekku gitu ya. Karena kalau orang Ambon jadi presiden, para menteri semuanya begini, saya bilang sesuatu, kalau ketong begini, oke, terima kasih, selamat siang. Apa tadi dia ngomong? Nggak bisa tulis, Pak Presiden, maaf. Tidak ada kata ulang. Pulang dia. Itu presiden begitu susah dicek. Kenapa mau nagih lagi? Rupanya dia masih terbawa naluri debt collector. Hari ini yang serius. Tapi kalau dibawa ke serius, nanti tidur. Ya, sudah pernah lihat huruf ini? Belum. Oh, masa? Kan kamu SA semester 6 gitu lah. Lah. Kenapa sih anak itu harus ngomong gitu ya? Iya, sakit kan itu. Ini sakit. Ya, tampar. Katanya apa? Gaul. Gaul yang menyakitkan. Dan jadi kelihatan tolol. Iya kan? Bener gak? Kelihatan tolong. Ibaratnya juga ketolong. You show for others that you have no brain. You show to others that you have no brain. Itu kalau digergaji kepalanya dibuka, orang kaget, dokter. Kenapa? Kosong. Emptiness. Empty. Ini dibagi 2. Ini dibacanya, karena ini ki, maka ini ro.
Ini karena dia bentuknya bukan T biasa, tapi dia kalau bentuknya seperti ini perlu juga ya SA tahu. Ini namanya Yunani koine. Ya, gitu ya. Jadi kalau bentuknya begini, dia bukan cuma T saja, tapi ada H-nya. Nah, jadi supaya apa? Thine, thy, thou, thee, those. Beda ya, bukan those atau those, bukan, tapi those, thee, thy, thine. Nah, terus apa? Theme, tema, theme. Itu seperti itu ya. Kristologia dibagi dua. Ini asalnya dari Kristos. Nah, ini yang spesial, ini yang logianya. Logianya ini spesial loh, karena dia bisa terbagi dua. Ya, bisa logos dan bisa logia. Bisa logia. Pelan-pelan. Kenapa kok ini langsung pusing gitu ya? Langsung bung gitu ya? Langsung ada setrum yang salah urat gitu. Ini kristologi. Sengaja saya bikin begini supaya pusing kalian. Sengaja. Supaya kalian bisa membedakan orang yang benar-benar tahu kristologi sama yang kagak. If someone doesn't have any foundation for Christology, shut up. Diam. Karena nanti orang jadi pusing. Ngerti nggak? Kalau orang yang nggak punya dasar yang kuat menerangkan kristologi, dia bukan membawa kristologi kepada tempat yang proporsional. Ngerti? Dia akan bikin orang malah jadi bingung. Ngerti? Maka itu Kainama paksa antum semua adalah penerus-penerus Kainama. Antum lebih hebat dari Kainama. Kainama nggak ada apa-apanya. Antum yang lebih hebat. Ketika antum pegang ini, sudah dapat ayat-ayat dari Ustadz Dokter. Itu untuk fight. Di mana? Di field, di lapangannya. Lapangan perangnya di mana? Bukan di luar sana, bukan. Di sini nih. This is the battlefield. Sekarang semua apa-apa diserang di sini. Itu senjata mereka tuh, handphone. Segala sesuatu bisa masuk dari situ. Yang diserang apa? Ini. This is the battlefield. So you should start. Kamu harus mempunyai permulaan, awalan untuk punya benteng, punya barrier, punya penahan. Di mana? Di sini. Kalau di sini saya udah nggak perlu ragu semuanya ini. Wah, Islam luar biasa, toh? Ya nggak? Amin. Malah saya harus belajar Islam sama antum. Tapi di sini, bos, di sini nih, mengucapkan selamat Natal nggak? Itu nanti bisa dijawab. Kan udah dengar dari Ustadz Dokter. Ikut tahun baru, ikut pakai topi itu bisa nggak? Gitu ya. Karena imannya sudah kuat. Tapi ketika kita masuk ke pergaulan yang seumur dengan antum, siapa yang tahu? Mereka masuk dengan cara-cara yang kita tidak bisa bayangkan. Contoh, bando. Siapa yang bisa bayangin itu bando? Bando, pernah lihat bando? Ada tanduknya. Rudolf itu. Topi, nggak apa-apa, senang-senang aja Ustadz Kay. Terus ada orang-orang yang ngetop di YouTube Islam. Orang Islam yang nggak mengucapkan selamat Natal, anti toleran, radikal. Banyak hal yang bisa masuk. Lanjut ya, kita hari ini belajar sama saya kristologi. Jadi harus benar-benar kristologi, bukan yang lain. Oke? Ada kata kristologi berasal dari bahasa Yunani koine. Yunani koine. Ini dia tulisannya begini, dibacanya kristologia. Oke? Sudah ya? Nah, kristologia dibagi menjadi berasal dari dua bagian suku kata. Suku kata pertama Kristos. Kristos ini artinya adalah
Titik 2, simpen dulu. Jadi ini kan bahasa Yunani koine, betul ya? Pelan-pelan ya. Kita orang Indonesia, kita pengen tahu artinya, nggak bisa dikasih tahu secara langsung, nggak boleh. Kenapa? Ada bagian yang terlewati, terloncati. Saya harus kasih tahu dulu bahwa kata Kristos dalam bahasa Yunani koine ini sebetulnya bukan bahasa asli Yunani. Sekali lagi, ini ini bukan bahasa asli Yutati. Yunani lah. Yutati, Yudesi, Yuwati. Kenapa orang Jawa panggil Yu? Apa tuh? Oh, I see. Yunani. Berarti namanya dia Nani. Ini bukan. Siapa bilang Kristos bahasa Yunani? Bukan. Ini adalah padanan kata Yunani, kata Greka untuk bahasa Hebrew pernah lihat yang gini nggak? Udah pernah diajarin ke semester 6 mau? Sudah pernah lihat yang gini? Hah? Sudah pernah lihat yang gini? Sekarang saya tanya, udah pernah belum? Hapus aja daripada pusing. Oke. Bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, Masiah, yang artinya the anointed one. Ayo, para ustazah, artikan bahasa Inggrisnya. Cari di kampus juga nggak apa-apa, di Google Translate nggak apa-apa, pakailah Google Translate. The anointed one. Coba apa ini? Jadi dari sini Kristos itu bukan bahasa asli Yunani, melainkan padanan kata Greka, kata Yunani untuk bahasa Hebrew, Mesiah, yang artinya the anointed one. Bahasa Indonesianya apa, ustazah? Di Google aja, nggak usah malu, ayo klik jawab dong. Pakai teleponnya itu paket untuk hal-hal yang bermanfaat. Bahasa Inggris translate, jangan WhatsAppan mulu. Udah gitu WhatsAppan sama ini temen sekolah dulu nih Ustadz, nggak apa-apa ya? Oh boleh. Waktu di mana TK? Wih, di TK punya grup WhatsApp. Waktu kamu TK aja belum tahu ngomong apa, belum bisa ngomong oh bahaya gitu. Tapi punya grup WhatsApp, mau cerita apa? Orang dulu waktu TK aja belum bisa ngomong. Orang-orang aneh-aneh. Apa? The anointed one. Seorang yang diurapi, diangkat, dibaiat, disahkan untuk menjadi orang tengah. Nah, ini apa lagi orang tengah? Iya, orang tengah. Ini etimologi dan terminologi. Ini ada satu kekuatan yang kita belum bisa sebutkan namanya zaman dulu. Satu kekuatan yang luar biasa sekali. Ya,
Satu kekuatan yang luar biasa. Lalu ini ada human, banyak manusia, banyak banget ya. Lalu ini ingin menyampaikan sesuatu kepada human. Jadi ini namanya pencipta human, namanya creator. Benar? Pencipta. Lalu ini namanya creation. Benar? Nah, dari creator ke creation, kalau langsung disampaikan zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka nggak mau. Kenapa? Takut. Karena orang yang mendengarkan firman Tuhan secara langsung hangus. Mereka takut melihat Sinai itu gunung, Nebo itu gunung Horeb itu bergetar, runtuh, gunung kayak mau pecah. Nah, dari sini timbul kata-kata ini, bahwa seseorang itu harus menunggu pilihan Allah untuk Masiah, supaya dia berdiri di tengah. Ngerti ya? Ini Masiah. Dia menjadi orang yang tahan akan radiasi, gitu ya. Orang mikir ini ada radiasi yang besar yang menghancurkan makhluk hidup. Gunung aja pecah, gunung Sinai itu pecah. Tuhan, pilihkanlah bagi kami seseorang yang menjadi perantara antara kami dan engkau. Namanya Mesiah. Ini kristologia. Lalu sudah ngerti ya, Kristus ini ujung-ujungnya. Di dalam bahasa Indonesianya, setelah kita melalui kesimpulan-kesimpulan yang panjang ini, maka didapatilah bahwa orang tengah ini disebut Nabi. Iya dong. Penyampai firman dari creator kepada creation. Ngerti ya? Dia di tengah nih. Creator ngomong sana, nanti keluhan sini ke sana. Dia jadi mediator. Nah, kata-kata ini namanya Mesiah. Bahasa Yunaninya Kristos. Berarti kalau ada orang yang ngomong Yesus Kristus, benar itu Ustaz. Jangan disalahkan. Karena artinya Yesus Nabi. Ya. Orang Kristen tidak pernah diajar untuk bilang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Enggak. Karena selalu dari dulu, dari zaman kuda gigit kuda, tuh, karena belum ada besi, jadi kuda gigit-gigitan aja. Besinya aja belum ada. Masih dari zaman kuda gigit kuda. Itu Jesus itu namanya Jesus Christ. Betul? Yeshua HaMasiah. Betul? Bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya. Bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Dari mana adaptasi nama itu? Dari bahasa kampungnya Jesus, Nazaret. Di Nazaret orang ngomong pakai bahasa Aramea. Sekali lagi Aramea, bukan Hebrew. Aramea, dialeknya Syriak. Dekat sekali dengan Arab. Nah, ada satu rumpun bahasa. Ibrani, Arab, Aramea, Syriak, Libanon, Jordan. Terus ke bawah itu, terus banyak negara. Namanya rumpun bahasa Semitic. Sem, dari kata Sem, anak ketiga Nabi Nuh alaihissalam. Anak pertama, maaf. Sem, Ham, Yafet. Lalu ada yang hilang namanya Kan'an. Sem ini anak yang paling tua, dialah yang menurunkan rumpun bahasa Semitic. Isinya Hebrew, Ibrani, Aramea, banyak dialeknya. Arab, Syria, Libanon, Jordan, banyak terus sampai ke Afrika Tengah, Cordoba, betul? Mesir, Arabnya beda sama Arab itu. Mesir beda Ustaz ya. Orang Irak ngomong bahasa Arab beda, bener ya? Sama Arab Medina. Ada yang ini Ustaz, aku mau tanya, kalau dialek yang ada E-nya itu loh. Apa? Ada E ya. Jadi bukan A, tapi E. Itu saya nggak tahu itu lekuk mana itu Arab. Ada lagi. Nah, Madreha betul. Arah ini Afrika. Mungkin ya. Itu jadi dia punya lekuk tersendiri. Ada E, bukannya A. Ada E. Nah, itu Allah punya kebesaran, dirangkum semua dalam rumpun bahasa Semitik. Jadi Kristus Nabi, Yesus Kristus, Yesus Nabi. Kita nggak belajarin Yesusnya, Ustadz. Oke, kita belajar apa? Kristologianya. Baik. Logia ini berasal dari dua karakter huruf atau dua karakter kata dalam bahasa Yunani. Logos artinya word.
atau kata. Logia, how to think. Maka itu dari kata ini timbul kata logic. Wah, luar biasa kalau kita bisa tahu ini. Bener lu, banyak. Ada di dalam Alkitab tuh kata untuk pertama kali dipakai untuk anestesis, untuk pingsan orang dibius, pingsan. Ada anestesis untuk separuh bagian. Kalau kita tahu bahasa ini, ada untuk apa? Maaf nih. Ada kata yang akhirnya timbulnya jadi kata striptease. Ada. Nanti kita buka. Logia, logic. Tapi dari kata word ini, how to think. How to think. Bagaimana kita berpikir. Oke. Word berkembang, how to think ini berkembang lagi menjadi knowledge. Apa itu knowledge? Pinter. Ini sebenarnya pinter-pinter udah. Saya pulang Jakarta ya. Pinter-pinter banget sih. Ya gitu loh. Knowledge berarti pengetahuan. Bisa disimpulkan ya. Pengetahuan tentang itulah kristologi. Bukan tentang agama Kristen. Salah antum. Kalau ada yang ngomong, kita belajar kristologi, nggak mau lah tentang Kristen. Ngapain lu GR amat? Iya, orang Kristen ini marah-marah. Ngapain tuh kristologi kayak nama? Itu kan punya kita, dia udah. Siapa yang mau ngomongin lu? GR ya. Siapa yang mau ngomongin? Kristus itu nabi, prophet. Logos itu logia atau logos, word atau knowledge about prophet. Kan lu nggak ngakuin Yesus nabi. Kan lu ngakuinnya Yesusnya Tuhan atau anak Tuhan malah. Udah ribet udah ribet, yang mana yang anak Tuhan, yang mana Tuhan, yang mana nabi. Semuanya diambil sama dia. Ambil buat lu. Biar lu seneng aja. Ya, udah tahu ya. Nah, kata ini kristologia yang berasal dari Kristus ini baru dianggap agama. Kan ini udah tahu ya, pelan-pelan. Jangan marah. Santai. Wallace. Hey, Wallace. Itu kenapa dia yang bawa golok itu? Oh, enggak ada. Kirain itu yang kecil di belakang bahaya nih, Ustaz. Diam. Enggak, bukan antum, bukan. Nah, antum. Diam. Saya takut yang ngeluarin golok. Ada sih masa perkuliahan dosen dibacok sama muridnya. Kan nggak lucu. Periksa dulu, Ustaz wanita, Ustazah. Periksa dulu, dia takut bawa pisau nggak nih? Dendam memakai nama. Oke ya, kristologi tidak pernah jadi pelajaran untuk mempelajari agama Kristen. Sorry, jangan GR. Kristologi adalah a knowledge about the prophet and the prophecies. Knowledge, pengetahuan tentang nabi dan kenabian. Sorry ya, salah. So tahu orang kristologi, males ngomongin Kristen. GR banget gitu loh. Nah, kata-kata kristologi, pengetahuan tentang kekristenan baru jadi pelan-pelan. Kata kristologi baru jadi pengetahuan kekristenan setelah tahun, malu deh bilangnya ya, nggak apa-apa tapi ya, 451 Masehi, Konsili Kalsedon. Tahu dong tulisannya ya? CHALDCEDON. Konsilinya biasa, konsilia. Artinya apa? Gathered, berkumpul. Conciled, concealing, berkumpul. Ijma. Tepat sekali, mumtaz. Ustadz, Tuan Guru, yang itu yang dipojokin lulusin aja, nggak usah ujian. Istimewa para patriark atau para uskup
agung, uskup besar, Monsinyur, para petinggi-petinggi gereja yang namanya Church Father. Baru ada istilah Kristologi yang dihubungkan dengan kekristenan sebagai agama. Loh, berarti sebelum itu nggak ada. Saya mau bilang ya, antum pegang nih ya, supaya antum kalau ngobrol sama orang Kristen nggak bulat gitu. Sebelum tahun 451 Masehi, Konsili Kalsedon, agama Kristen belum ada. Jadi supaya nggak capek ngomongin kayak Ustadz dokter tadi cerita, kalau kita dapat ini nih, ajuan ayat ini, kita bantainya di sini, capek ngomong, langsung aja bilang, Pak, agama Bapak baru ada 451 Masehi. Dadah. Gitu. Ya. Nah, kata-kata ini, kata-kata sebelum konsili, artinya kata-kata ini, artinya prakonsili, artinya apa? Ini tentang nabi yang mana? Nabi, ini nomor 1 ya, Kristus ya. Nomor 2-nya Logos ya. Ini dibacanya Logos ya, udah tahu ya, Ustazah? Ini Logos, ini Logia ya, udah tahu ya? Logia. Oke. Kita ke sekarang yang nomor 3. Nomor 3 adalah, sebetulnya nih klaim-klaim ini nih Kristologi ini untuk apa sih sebetulnya Kristologi? Kristologi yang dasar adalah, tolong dibuka, dibantu ini. Saya boleh minta bantuan. Ini nih digeser dulu. Minta bantuan dibuka di ini, di apa teh? Ini. Google. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 11:26. Ini atau Acts 11:26. Ini yang umum aja. Nanti habis ini kita lebih dalam ya. Rugi kalau Kainaman datang ketemu dengan orang-orang pinter nggak kasih yang ece-ece, nggak mau saya. Kasihnya yang berat langsung ya. Oke, baik. Baik. Tolong satu orang para ustazah bacain. Boleh. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Baik. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di Antiokhia, murid-murid, ada beberapa poin yang perlu ditandain ya. Mereka tinggal bersama-sama. Pertanyaan, mereka ini siapa? Bersama-sama siapa? Jemaat itu jemaat yang mana? Oke, ngerti ya? Ini namanya analisa teks. Teks analisis. Ya. Jadi kalau masih main sama yang orang, ini begini loh ini. Gua nggak main sama yang gitu. Ya, bukan level gua, maaf. Ya. Kita teks analisanya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang mana? 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Antiokhia ini di mana? Murid-murid itu yang mana? Murid-murid itu mereka atau bukan? Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen yang mana ini? Oke, ini tinggal jangan ditutup, Ustaz. Bisa kan? Ini bisa kan nggak ditutup ya, Ustaz ya? Oh, Ustaz, halo. Ini bisa kan nggak ditutup ya? Tapi kita buka Google baru, Google kosong boleh? Ketik Alkitab Arab, Alkitab bahasa Arab. Mumpung banyak nih jago-jago bahasa Arab, gua explore loh. Jadi bukan antum aja yang dapat dari Ana harus dapat ilmu dari antum. Itu baru orang logical. Yang tadi tuh logic, logos, logia. Alkitab bahasa Arab. Nanti ada pelan-pelan aja, jangan buru-buru bos. Nanti ada Efesus atau Filipi, klik ini. Nah, klik. Oke, ke bawah, geser ke bawah, nanti ada kotak. Ketik Kisah Para Rasul 11:26. Ketik Kisah Para Rasul 11:26. Kisah Para Rasul 11:26. Iya, silakan. Boleh saya minta tolong satu orang bacakan bahasa Arabnya? Fadal.
Oke, ulang lagi, nggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Tenang ya. Oke, lupakan dulu cowoknya di mana, dia nggak apa-apa. Nggak, dia nggak selingkuh kok. Dia nggak punya modal. Terbatas dia. Baca ini nggak pakai auzubillah ya? Oh enggak, jangan. Tadi pakai auzubillah. Enggak, jangan. Enggak pakai bismillah, enggak. Ini dipercaya sama orang-orang yang makan babi kecap gimana antum? Yang percaya ini makan babi kecap terus kita bismillah, ya rugi kita. Silakan. Falamma wajadahu ahbarahu ila Antiokhia walidu dan fanatika milatin kana Barnaba wa Syawul yastami'ani ma'al mu'minina wa yu'allimani dan kabira fi Antiokhia miyal mu'minuna bil masih min awwali marrah bi ismil masihiyyi. Oke. Syukran. Gini, kenapa saya minta tolong? Oke, minta tolong dari sini. Wahunaka, minta tolong sekali lagi. Wahunaka Antiokhia sumyal mu'minun bil masih li awwali marrah bi ismil masihiyyi. Oke, baik. Syukran. Apa yang saya mau kasih tahu ini? Al-Quranul Karim tidak pernah menyatakan Nasara itu Kristen. Karena sejak zaman tahun jebot, tahun 0, zaman kuda gigit kuda, Kristen namanya Masihiyun dalam bahasa Arab. Tidak pernah Nasara. Maaf ya, jangan marah. Iya, jangan marah. Karena aku dapat ini dari Bible, bukan dari ilmu Al-Quran. Aku seorang mualaf. Aku belajar Bible. Lalu kenapa di dalam Al-Quran Al-Baqarah 120 Yahudi dan Nasara itu tidak akan puas sampai engkau mengikuti agama mereka. Ada orang Yahudi yang membuat nama Yahudi sebagai nama agama. Yahudi bukan nama agama, kawan. Yahudi nama anak Nabi Yakub alaihi salam. Bene Yisrael. Ruben paling tua. Simon. Levi. Ayo, siapa yang masih pakai celana itu? Serius. Itu gini. Antum belajar ini kan? Belajar kan? Hah? Ini kalau ditulis biasanya gini kan? Terus ada merek celana dia pakai koma S. S-nya itu nanti diterangkan sama ustadznya. Boleh nggak ustadz berarti pakai celana? Boleh, asal yang KW. Nah, serius. Kalau antum beli yang genuine, yang original, serius ngebela-belain gitu ya. Setiap 10 sen sampai 15 atau 20 sen $1. Sekali lagi, setiap 10 sampai 20 sen $, dari itu barang, mau celana, kemeja, tas, sepatu atau apa, itu dikirim ke Israel. Buat apa? Buat beli pelor, buat tembakin saudara kamu di Gaza, di Dila, di Ramallah, di mana lagi, di Ashdod, di mana-mana ditembakin. Masih mau pakai barang itu? Silakan. Ada kafe yang lambangnya ikan. Ini bukan anti enggak lah. Enggak, cuman bilang aja hati-hati aja. Kalau kamu mau ke sana silakan. Ustadz ini jangan ditutup dulu Ustadz. Ustadz jangan ditutup ini. Jadi 2 yang tidak ditutup ya Ustadz. Di Google kosong Dagon, D-A-G-O-N. Dagon. Dewa Dagon, maaf. Dewa Dagon. Dewa. Ada gambar. Tuh lihat tuh. Lihat. Sebelah kanan. Nah, ini gambar dewa ikan dia. Dagon itu dewa fish ini. Fish ini. Nah, jadi separuh ikan. Tapi kalau yang di itu perempuan. Nah, ini seperti ini. Itu dewa. Kasih lihat ini bisa digedein Ustaz. Lihat topinya. Saya boleh kasih lihat topinya, topi ini. Ini Imam Dewa Dagon. Lihat topinya. Ada seperti mangat gitu. Oke, geser ke kanan Ustaz. Ini di abad-abad Mesopotamia. Lihat topinya ikan. Ini di abad modern. Lihat topinya. Tutup.
biar ngerti. Arahnya sudah ngerti ya? Saya harap antum mahasiswi sebagaimana tuan guru antum mengerti ini arahnya kemana. Lihat the shape of the topi. Siapa yang paling kanan jangan disebutin, dalam hati aja. Siapa yang paling kanan pakai topi seperti itu? Ada imam muslim pakai topi seperti itu? Tidak. Oke. Ada ditangkap satu poin? Oke. Oke cuy, Saik cuy. So you better careful ketika ada cowok mulai merayu-rayu kamu yang Kristen. Ini terbukti bahwa sebetulnya agama ini punya masalah, Ustaz. Bukannya orang Islam korek-korek agama, enggak. Cuman mau kasih tahu aja buat saudara Islam bahwa pernikahan antara agama, terlebih lagi Islam dengan Kristen atau Katolik, sebaiknya dicegah. Karena antum dibuat jadi tidak beragama. Nah lihat tuh. Udah tutup. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran katsiran. Kita kembali lagi ke sini, ya. Ini dia. Al-Masihin. Nah. Masihin. Masihiyun. Tidak pernah orang Kristen itu dibilang Nasaro. Tidak pernah. Serius. Dia dipanggil Masihi. Ada seorang yang punya ini besar lah, punya gelar besar dan tinggi di dalam keislaman, tiba-tiba mengeluarkan statement bahwa Rasulullah mendapatkan pengakuan kenabian pertama dari orang beragama Kristen, namanya Warakah. Warakah bukan Kristen. Warakah Nestor beda lagi dengan dia imam Nestorian. Wah, beda banget. Imam Nestorian itu dianggap bid'ah oleh nanti kita bahas itu. Kita kembali ke sini. Kristologi bukan tentang agama Kristen. Ngerti? Oke ya, dah.